7 tingkatan nafsu. Kira-kira kita berada di tingkat yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa setiap manusia memiliki nafsu. Nafsu ini tidak semuanya bermakna negatif, karena dalam bahasa Arab beda antara nafsu dengan hawa. Kalau hawa itu semuanya negatif, tetapi kalau nafsu tidak semuanya negatif. Manusia memiliki 7 tingkatan nafsu apabila mampu untuk menaiki step by step dari tingkatan satu menuju tingkatan yang berikutnya. An-nafsu ala sab'i tabaqatin. An-nafsu bermula nafsu ala sab'i tabaqatin, yaitu di atas 7 beberapa tingkatan. Al-ula, bermula nafsu yang pertama, an-nafsu al-ammaratu bisu'i, yaitu nafsu al-ammarah bisu' yang selalu perintah bisu'i pada keburukan. Wa thaniyatu, dan yang kedua, an-nafsu al-lawwamatu, yaitu nafsu yang selalu menghina, mencaci maki, yang insya Allah nanti kita akan terangkan sekaligus tentang dalil-dalilnya. Untuk tahap pertama kita mengenal dulu dan juga menghafalkan 7 tingkatan nafsu ini. Yang pertama yaitu an-nafsu al-ammaratu bisu'. Yang kedua an-nafsu al-lawwamah. Wa thalithatu, dan yang ketiga an-nafsu al-mulhamatu. Al-mulhamatu. An-nafsu al-mulhamah, yaitu nafsu yang diberikan ilham oleh Allah. Nafsu yang diberikan ilham disebut nafsu al-mulhamah. Warabi'atu, dan tingkatan yang keempat an-nafsu al-mutmainnatu, yaitu nafsu mutmainnah, artinya nafsu yang tenang. Ada nafsu yang tenang disebut an-nafsu al-mutmainnah atau nafsu mutmainnah. Wal khamisatu, bermula nafsu yang kelima an-nafsu ar-radiyatu. An-nafsu ar-radiyah, yaitu nafsu yang rela, yang ridho, yang rela. Wasadisatu, dan yang keenam an-nafsu al-mardiyatu, yaitu nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah, nafsu yang sudah diberikan ridho oleh Allah. Wasabi'atu, dan nafsu yang ketujuh an-nafsu al-kamilatu, yaitu nafsu yang sempurna. Ada nafsu al-kamilah, nafsu yang sempurna. Kami ulang dari awal 7 tingkatan nafsu. Yang pertama an-nafsu al-ammaratu bisu'. Wa thaniyah, yang kedua an-nafsu al-lawwamah. An-nafsu al-lawwamah. Wa thalithatu, yang ketiga an-nafsu al-mulhamah. Wa rabi'atu, dan yang keempat an-nafsu al-mutmainnah. Nafsu al-mutmainnah. Wal khamisatu an-nafsu ar-radiyah. Wasadisatu an-nafsu al-mardiyah. Wasabi'atu an-nafsu al-kamilah. Nah, ini sekarang kita akan mempelajari tentang sifat nafsu itu masing-masing plus dalilnya. An-nafsu ala sab'i tabaqatin, bermula nafsu itu di atas 7 beberapa tabaqat, tingkat. Al-ula, yang pertama an-nafsu al-ammaratu bisu', yaitu nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Ini setiap manusia ini memiliki nafsu al-ammarah bisu'. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini nafsu yang paling jelek, nafsu yang paling tingkatan paling bawah. An-nafsu al-ammarah bisu'. Setiap kita memiliki nafsu al-ammarah bisu'.
Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana telah berfirman oleh Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Dalam surat Yusuf ayat yang ke-53. Yang artinya Nabiullah Yusuf berkata begini, wa ma ubarri'u nafsi, dan tidaklah membebaskan oleh aku nafsi pada diriku. Inna nafsa, karena sesungguhnya nafsu la ammaratun, yaitu sungguh-sungguh perintah oleh nafsu itu bisu'i pada keburukan. Illama, tapi ada kecualinya, illama kecuali sesuatu rahimah yang telah menyayangi Rabbi oleh Tuhanku. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku ghafurun, yaitu maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Ini tingkatan nafsu yang pertama. Wathaniyatu, dan tingkatan nafsu yang kedua, yaitu an-nafsu al-lawwamah, nafsu yang selalu mencela, menghina. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana telah berfirman oleh Allah azza wa jalla, ini adalah dasarnya, dasar dalilnya, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Wala uqsimu bil nafsil lawwamah, dan sungguh bersumpah oleh aku, kata Allah, bin nafsil lawwamah, dengan nafsu lawwamah yang selalu menghina, mencaci maki. Dia dalam surat Al-Qiyamah ayat yang kedua. Wa yatalumu 'alal khairi wasyarri wa la tasbiru 'alas sarra'i wadh-dharra. Nafsu ini selalu menghina pada kebaikan dan keburukan, dan dia tidak sabar atas kelapangan, kesenangan dan juga kesempitan. Nafsu lawwamah ini ya biasalah, manusia awam ini memiliki nafsu lawwamah. Baik juga dicela, dicaci maki, buruk apalagi gitu. Orang berjalan dicela, dicaci maki, orang diam juga dicaci maki, dicela. Apapun yang diperbuat oleh orang itu selalu dicela, dicaci maki. Inilah orang-orang yang memiliki nafsu lawwamah. Wa thalithatu, dan yang ketiga an-nafsu al-mulhamatu, yaitu nafsu yang diberikan ilham oleh Allah. Dasarnya kama qala Allah jalla dzikruh, sebagaimana telah berfirman oleh Allah jalla dzikruh di dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-7 hingga ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsin, dan demi nafsu, Allah bersumpah demi nafsu, wama, dan demi sesuatu sawwaha yang telah menyempurnakan pada nafsu itu. Fa'alhama, lalu memberikan ilham oleh Allah ha pada nafsu. Jadi Allah memberikan ilham pada nafsu, maka nafsu itu disebut nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah karena diberikan ilham oleh Allah fujuraha, pada perbuatan jeleknya, wa taqwaha, dan perbuatan takwanya. Nafsu mulhamah ini mampu berbuat fujur, mampu berbuat curang, jelek, kasar, zalim, dan juga mampu berbuat takwa. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan nafsunya itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi orang yang telah mengotori nafsunya. Jadi nafsu yang keempat ini, nafsu yang ketiga. Nafsu yang ketiga ini mampu berbuat baik dan mampu berbuat buruk, tergantung manusianya. Warrabi'atu, dan nafsu yang keempat an-nafsu al-mutmainnatu. An-nafsu al-mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang. Ada nafsu yang tenang, jadi tidak semuanya nafsu itu buruk. Kalau nafsu yang keempat ini sudah tenang, sudah luar biasa. Kama qala Allah jalla thana'u, sebagaimana telah berfirman oleh Allah jalla thana'u. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lihat dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-27 hingga 30, yang artinya begini. Ya ayyatuhan nafsu, wahai nafsu al-mutmainnatu, yang tenang. Nafsu ada yang diseru oleh Allah, wahai nafsu yang tenang, irji'i, kembalilah oleh engkau, kembali ila rabbika, kepada Tuhanmu. Kemudian nafsu yang kelima, wal khamisatu an-nafsu ar-radiyah. Ini dasarnya juga sama, karena di dalam ayat surat Asy-Syams itu radiyatan, itu adalah nafsu yang ridho, nafsu yang rela. Wasadisatu, yang keenam an-nafsu al-mardiyah, yaitu nafsu yang sudah diridhoi.
Ada banyak orang yang merasa cinta kepada Allah tetapi belum tentu Allah cinta kepadanya. Ada orang yang merasa rela, ridho kepada Allah tapi belum tentu Allah meridhoi. Kemudian nafsu yang ketujuh yaitu nafsu yang sempurna. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.